Halo teman-teman ATLM, ketemu lagi bersama saya, di channel Kita Analis. Pada video kali ini, kita akan membahas beberapa pertanyaan, dan jawaban, seputar laboratorium kesehatan. Tidak pernah lupa, saya selalu mendoakan, agar kalian, dan keluarga bahagia selalu. Contoh soal yang pertama. Kegiatan pencegahan dan pengawasan yang dilaksanakan oleh masing-masing laboratorium secara terus-menerus agar tidak terjadi atau mengurangi kejadian error atau penyimpangan sehingga diperoleh hasil pemeriksaan yang tepat. Kegiatan ini disebut A. Pemantapan mutu internal atau internal quality control. B. Pemantapan mutu eksternal atau external quality control. C. Perencanaan mutu atau quality planning. D. Pengendalian mutu atau quality control. E. Peningkatan mutu atau quality improvement. Pembahasan. Pemantapan mutu atau quality assurance laboratorium klinik adalah semua kegiatan yang ditujukan untuk menjamin ketelitian dan ketepatan hasil pemeriksaan laboratorium klinik. Kegiatan pemantapan mutu atau quality assurance terdiri dari 1. Pemantapan mutu internal atau internal quality control adalah kegiatan pencegahan dan pengawasan yang dilaksanakan oleh masing-masing laboratorium secara terus-menerus agar tidak terjadi atau mengurangi kejadian error atau penyimpangan sehingga diperoleh hasil pemeriksaan yang tepat. 2. Pemantapan mutu eksternal atau external quality control. Oke teman-teman, kegiatan yang dimaksud pada pertanyaan nomor 1 adalah pemantapan mutu internal atau internal quality control. Jadi jawabannya adalah yang A. Contoh soal nomor 2. Sebutkan tahapan-tahapan pemantapan mutu internal atau PMI yang dilakukan di laboratorium. A. Variasi pra-analitik, analitik, pasca-analitik. B. Variasi analitik, variasi non-analitik, pra-analitik. C. Tahap pra-analitik, tahap analitik, tahap pasca-analitik. D. Tahap pasca-analitik, tahap pra-analitik, tahap analitik. E. Variasi pra-analitik, analitik, tahap pra-analitik. Pembahasan. Secara garis besar, pemantapan mutu terdiri dari pemantapan mutu internal dan pemantapan mutu eksternal. Ada 3 tahap pemantapan mutu internal atau PMI yang dilakukan, yaitu 1. Tahap pra-analitik, 2. Tahap analitik, 3. Tahap pasca-analitik. Jadi, untuk pertanyaan nomor 2, jawabannya adalah C. Tahap pra-analitik, tahap analitik, tahap pasca-analitik. Contoh soal nomor 3. Kegiatan yang menetapkan bentuk proses pemecahan masalah untuk mengidentifikasi akar masalah dan mencari pemecahannya. Kegiatan ini disebut A. OLP. B. OP. C. QI. D. QC. E. QA. Pembahasan. QI atau Quality Improvement adalah suatu kegiatan yang menetapkan bentuk proses pemecahan masalah untuk mengidentifikasi akar masalah dan mencari pemecahannya. Oke teman-teman, jadi untuk pertanyaan nomor 3, jawabannya adalah C. QI. Contoh soal nomor 4. Di bawah ini adalah penyebab kesalahan acak yang sering terjadi dalam proses analitik, kecuali A. Instrumen yang tidak stabil. B. Variasi sampel pemeriksaan. C. Variasi temperatur, variasi reagen, dan kalibrasi. D. Variasi teknik pada prosedur pemeriksaan, pipetasi, pencampuran, waktu inkubasi. E. Variasi operator atau analis. Pembahasan. Kesalahan acak atau random error
Kesalahan ini merupakan kesalahan dengan pola yang tidak tetap. Penyebab kesalahan ini adalah ketidakstabilan, misalnya pada penangas air, reagen, pipet, dan lain-lain. Kesalahan ini berhubungan dengan presisi atau ketelitian. Kesalahan acak dalam analitik seringkali disebabkan oleh hal berikut: 1. Instrumen yang tidak stabil. 2. Variasi temperatur, variasi reagen, dan kalibrasi. 3. Variasi teknik pada prosedur pemeriksaan, misalnya pipetasi, pencampuran, waktu inkubasi. 4. Variasi operator atau analis. Yang bukan penyebab kesalahan acak, yang sering terjadi pada proses analitik, adalah variasi sampel pemeriksaan. Jadi, jawaban untuk soal nomor 4 adalah B. Contoh soal nomor 5. Bahan kontrol yang dibuat dari bahan kimia murni disebut A. Pulet sera, B. Larutan spikes, C. Hemolisat, D. Bahan kontrol ansayet, E. Bahan kontrol asayet. Pembahasan. Bahan kontrol dapat dibuat sendiri atau dapat dibeli dalam bentuk jadi. Ada beberapa macam bahan kontrol yang dibuat sendiri, di antaranya 1. Bahan kontrol yang dibuat dari serum kumpulan yang disebut pulet sera. 2. Bahan kontrol yang dibuat dari bahan kimia murni disebut sebagai larutan spikes. 3. Bahan kontrol yang dibuat dari lisat disebut hemolisat. Bahan kontrol yang dibeli dalam bentuk sudah jadi adalah 1. Bahan kontrol ansayet. 2. Bahan kontrol asayet. Jadi, bahan kontrol yang dibuat dari bahan kimia murni disebut sebagai larutan spikes. Untuk jawaban nomor 5 adalah B. Larutan spikes. Contoh soal nomor 6 di bawah ini adalah macam-macam uji kualitas antigen, kecuali A. Uji biokimia, B. Uji kemurnian, C. Uji fisik kimia, D. Uji sensitivitas, E. Uji binatang percobaan. Pembahasan. Macam-macam uji kualitas antigen: A. Uji biokimia, B. Uji fisik kimia, C. Uji aglutinasi, D. Uji titrasi, E. Uji kemurnian, F. Uji binatang percobaan. Yang bukan termasuk uji kualitas antigen adalah uji sensitivitas. Jadi, jawaban untuk pertanyaan nomor 6 adalah D. Uji sensitivitas. Contoh soal nomor 7. Pengujian antibodi dengan menggunakan antibodi standar yang nilai cut-off-nya sudah diketahui. Uji kualitas antibodi ini dilakukan dengan cara pembahasan. Bermacam-macam uji kualitas antibodi: A. Uji aglutinasi, B. Uji titrasi, C. Uji dengan berbagai antigen larutan NaCl. Uji titrasi, yaitu pengujian antibodi dengan menggunakan antibodi standar yang nilai cut-off-nya sudah diketahui. Oke teman-teman, jadi, untuk jawaban dari pertanyaan nomor 7 adalah D. Uji titrasi. Contoh soal nomor 8. Kemampuan untuk mengukur dengan tepat, sesuai dengan nilai benar, atau true value, setelah dilakukan secara berulang. Apa nama istilah dari pengertian tersebut? A. Min, B. Standar deviasi, C. Akurasi, D. Koefisien variasi, E. Presisi. Pembahasan. Teman-teman, silakan pahami pengertian dari istilah-istilah berikut ini. Akurasi atau ketepatan adalah kemampuan untuk mengukur dengan tepat, sesuai dengan nilai benar, atau true value, setelah dilakukan secara berulang. Oke teman-teman ATLM, yang sebentar lagi mau jadi ASN, jadi, untuk jawaban dari pertanyaan nomor 8, adalah C. Akurasi. Contoh soal nomor 9, di bawah ini, yang bukan termasuk kesalahan yang mempengaruhi hasil pemeriksaan laboratorium,
dalam tahap pra-analitik, adalah A. Ketatausahaan, clerical, B. Cara menilai, method evaluation, C. Persiapan penderita, patient preparation, D. Pengumpulan spesimen, specimen collection, E. Penanganan sampel, sampling handling. Pembahasan. Ada beberapa kesalahan yang mempengaruhi hasil pemeriksaan laboratorium dalam tahap pra-analitik, yaitu A. Ketatausahaan, clerical, B. Persiapan penderita, patient preparation, C. Pengumpulan spesimen, specimen collection, D. Penanganan sampel, sampling handling. Jadi, yang tidak termasuk kesalahan yang mempengaruhi hasil pemeriksaan laboratorium dalam tahap pra-analitik, yaitu B. Cara menilai atau method evaluation. Pertanyaan nomor 10, kapan waktu terbaik pengambilan sampel untuk pemeriksaan enzim-enzim jantung? A. Pada saat pagi hari, sebelum beraktivitas. B. Dilakukan secara berkala, pada saat pasien sedang melakukan perawatan. C. Segera setelah serangan akut jantung, kemudian diikuti secara serial. D. Segera setelah ada instruksi dari dokter pemeriksa. E. Pada saat pasien berada di IGD. Pembahasan. Teman-teman ATLM, yang mau jadi ASN tapi males belajar, silahkan pahami, beberapa waktu terbaik untuk pengambilan sampel, berikut ini. Untuk pemeriksaan enzim-enzim jantung, pengambilan spesimen, sebaiknya segera setelah serangan akut jantung, kemudian diikuti secara serial. Jadi, untuk jawaban dari pertanyaan nomor 10, adalah, yang C. Sekian dulu video kali ini, jangan lupa di subscribe, like, dan share. Semoga bermanfaat, terima kasih.